Halo guys, kembali lagi bersama Satria. Nah guys, pada video kali ini Mas Satria akan berbagi tips pengalaman tentang peluang usaha beternak ayam kampung dan analisis usahanya. Ini akan kita bedah satu persatu secara lengkap ya guys ya. Tonton video ini sampai habis. Dan sebelumnya salam satu hobi buat peternak seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah guys, mari kita bahas bareng-bareng tentang peluang usaha ternak ayam kampung dan analisa usahanya. Beternak ayam kampung menjadi bisnis yang menguntungkan untuk kita coba guys, karena tingginya minat masyarakat akan daging ayam kampung serta telur ayam kampung guys. Maka hal ini bisa dijadikan sebagai target pasar yang potensial. Saat ini permintaan daging ayam kampung di berbagai daerah kian meningkat. Jadi hal ini bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Nah guys, ada beberapa faktor yang harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita beternak ayam kampung guys. Nah yang pertama adalah diingat-ingat ya guys ya, yaitu konsumen ayam kampung. Hampir semua kalangan di masyarakat sangat menyukai daging ayam kampung, sehingga dalam mencari dan memasarkan usaha ini tidak begitu sulit guys. Usaha makanan atau kuliner pun banyak menggunakan bahan baku ayam kampung. Banyak sekali kita ketemui warung pecel lele, itu kan ada ayamnya tuh. Terus warung makan, padang, dan lain sebagainya guys. Itu banyak sekali guys. Caranya adalah dengan kalian menjalin hubungan silaturahmi kerjasama dengan para pengusaha-pengusaha rumah makan tersebut. Nah itu yang pertama guys. Lalu yang kedua adalah kendala usaha ternak ayam. Nah guys, jangan lupa faktor yang kedua adalah kendala. Biasanya terjadi pada usaha ternak ayam ini adalah seperti penyakit. Ya, itu hal yang sangat biasa guys, apalagi penyakit flu burung. Jadi kita harus pintar dulu mengatasi dan memahami bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakit tersebut gitu, sehingga tidak terjadi kerugian pada ternak-ternak kita yang selama ini kita ternak gitu. Selain hal tersebut, beberapa isu negatif juga terkait penyakit flu burung ini, ayam tiren atau mati kemarin, dan juga isu menggunakan formalin sebagai pengawet ayam yang telah beredar di masyarakat membuat minat para konsumen menurun dalam mengkonsumsi ayam. Jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu ya guys ya, karena itu sangat tidak bagus untuk konsumen-konsumen kita guys. Nah lalu yang ketiga adalah tentang bagaimana pemasaran usaha ternak ayam kampung guys. Jadi kita bisa mengenalkan usaha ternak ayam kampung kita ini kepada teman-teman guys, ataupun kerabat dekat kita. Jangan pernah malu-malu guys untuk melakukan hal seperti itu, karena dengan cara ini dari mulut ke mulut menjadi strategi yang paling ampuh untuk kita gunakan guys. Kita dapat bekerja sama dengan dinas peternakan setempat atau sebagai penyedia bibit ayam kampung. Pemasaran ini pun bisa dilakukan dengan memasang iklan di berbagai media cetak atau media elektronik, contohnya seperti Facebook atau koran. Banyak sekali guys ya yang kita lakukan kalau kita mau memasarkan ayam-ayam kita ini. Banyak sekali caranya guys. Datang door to door ke rumah makan itu juga bisa jadi salah satu guys. Sekarang ini zaman digitalisasi, kita bisa lewat secara online guys, seperti itu. Nah yang keempat adalah pakan ayam guys. Pakan ayam ini sangat kita perhitungkan sekali guys ya, sehingga jangan sampai terjadi kerugian yang besar akibat kita salah pemberian pakan guys, seperti itu. Nanti kita bahas di analisa di sesi terakhir ya guys ya. Lalu yang kelima adalah saya kasih tips sukses untuk usaha ternak ayam guys. Tipsnya seperti apa? Nah, supaya ayam ternak kampung kita ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, maka sebaiknya kita pahami terlebih dahulu prinsip dari beternak ayam kampung tersebut. Info ini bisa diperoleh dengan cara mengikuti pelatihan beternak ayam ataupun membaca referensi tentang kiat sukses dalam beternak ayam kampung di berbagai buku, atau menonton video-video YouTube yang sudah banyak sekali beredar seperti itu. Jadi banyak sekali cara kita untuk belajar beternak ayam kampung guys. Nah lalu perhatikan kandang ayam kita juga dan peralatan yang mendukung usaha kita. Pilihlah lokasi yang strategis guys, yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga tidak mencemari udara di sekitar pemukiman warga dan tidak mengganggu aktivitas mereka.
Hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan ternak dengan cara memberikan vaksin kalau kalian pengen vaksin, supaya ayam selalu dalam keadaan sehat, dan bersihkan kandang ayam secara rutin supaya ayam terhindar dari penyakit yang bisa mematikan. Cara membudidaya ayam kampung ini bisa dengan cara mendongkrak produktivitas agar bisa mencapai ukuran konsumsi minimal bobot 700 gram sampai dengan 1 kilo guys, dengan estimasi waktu 50 sampai dengan 60 hari guys, atau sekitaran 2 bulan. Apabila masa panen ini semakin singkat, tentu keuntungan para peternak pun menjadi semakin menaik. Untuk menghasilkan ukuran ayam dengan bobot konsumsi memerlukan waktu 50 hari sampai dengan 60 hari guys, seperti yang saya katakan tadi gitu. Karena biasanya dia nggak seimbang guys antara jantan dan betina. Biasanya jantan lebih besar lagi, lebih cepat besar ketimbang betina guys. Nah seperti itu. Nah guys, selanjutnya ini yang paling penting guys. Yuk mari sama-sama kita analisa usaha ternak ayam dari modal, populasi, dan lain sebagainya guys. Nah ini adalah contohnya guys, seperti ini. Nah guys, yuk kita analisa usaha ternak ayamnya guys ya. Nah seperti ini. Jadi kita terlebih dahulu milih jenisnya guys. Jenisnya apa nih? Jenisnya ayam kampung berdaging. Luas kandangnya 7 meter misalnya. Karena kan populasinya kita cuma 100 ekor ya guys ya. Jadi nggak banyak. Jadi kita nyoba contohnya adalah 100 ekor dulu guys untuk ayam kampung. Masa panen itu kurang lebih 60 hari atau 2 bulan guys. Nah, itu biasanya bobotnya sekitaran 700 gram sampai 1 kilo, karena biasanya dia jantan dan betina itu beda-beda guys ya. Nah hitung-hitunglah angka kematiannya di sekitaran 5%. Nah jadi seperti itu hitungan asumsi di awalnya. Lalu kita cek biaya operasionalnya guys, seperti biaya untuk beli DOC nya itu 900.000 guys. Itu ayam kampung ya guys ya, untuk 100 ekor 900.000. Lalu pakannya guys, pakannya biasanya habis 4 stak guys. Untuk ayam kurang lebih 100 ekor tuh 425.000 tuh per staknya guys. Jadi 1.700.000 guys ya kita ngabisin dana. Plus obat serta vitamin itu 185.000 guys. Kalau mau divaksin, vaksin guys, ini kurang lebih 110.000. Nah, ini ada lagi penyusutan, peralatan pakan kita. Ini kita hitung semuanya secara detail guys. Nah, habis itu listrik, habisnya 250.000. Dan ditambah kebutuhan yang tak terduga atau kebutuhan lain-lain guys. Jadi total biaya operasionalnya 3.425.000 guys semuanya. Dari perawatan dan lain sebagainya. Ini tidak pakai biaya orangnya guys ya, karena kan kita ternak sendiri nih guys, bukan orang. Jadi contohnya ini adalah contoh kita tidak pakai biaya orang guys. Ini untuk kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, kita yang ternak sendiri, kita yang merawat sendiri dengan total 100 ekor guys, seperti itu. Nah modal yang kita perlukan di awal itu adalah sekitaran 3.425.000 rupiah ya guys ya. Ini adalah modal di awal kita. Nah itu udah termasuk pakan, terus DOC, vitamin, vaksin, dan lain sebagainya guys yang ada di sini. Bisa dilihat ya. Lalu ada, kita hitung berapa sih laba ya, laba yang kita dapat dari hasil panen kita ketika sudah melihara 2 bulan. Nah seperti ini guys. Jadi pendapatan 100 ekor misalnya kita harga pasarannya 40.000 guys. Harga umumnya 40.000 ya. Karena di daerah saya itu 40.000, kalau nggak salah paling tinggi itu sekilonya 40 ribuan. Nah dikali 100 ekor ketemunya 4 juta guys. Ini andai guys, ini kita hitung paling jeleknya lah guys ya. Paling ruginya lah ini 4 juta guys. Itu 4 juta itu udah paling rugi, belum dipotong misalnya mati 5% nya berarti 3.800.000 lah. Oke lah kita hitung 3.800.000. Nah dikurang modal kita tadi 3.425 guys.
seperti itu. Berapa totalnya? Nah, totalnya dihitung sendiri guys. Jadi 0,0052844 425.000 guys keuntungan yang kita dapat selama kita melihara ayam. Itu udah dihitung dengan angka kematian yang 5% tadi guys, seperti itu. Kalau dia dihitung bersih 4 juta dikurang 3425.000 itu totalnya bati kita atau untung kita 575 guys. Nah guys, seperti itu guys. Menurut kalian gimana? Worth it enggak? Ini adalah analisa saya guys ya, yang sudah saya alamin. Kalau 100 ekor itu dengan tingkat kematiannya yang hanya 5%, totalnya adalah 425.000 untung kita per 2 bulan. Kalau menurut saya ini sangat kecil guys, sangat kecil sekali. Tapi jika kalian menambah DOC-nya jadi 200 ekor atau 300 sampai 500, itu keuntungannya lebih maksimal guys, ketimbang kita yang hanya melihara 100 ekor gitu guys. Itu hanya sekedar sebuah tabungan aja guys dari keuntungan selama 2 bulan. Ini bisa dikatakan usaha sampingan kalau yang 100 ekor guys. Tapi kalau kita melihara sampai 500.000 itu bukan usaha sampingan lagi guys. Dia bisa jadi usaha utama kita gitu. Contoh aja sederhana sih guys, ini ya. Misalnya 1.000 pelihara kali 40.000. Kira-kira lumayan guys. Nah guys, kita coba kita ternak 500 ekor ya guys ya. Kita untung berapa kita lihat nih. Jadi 500 ekor kali 40.000, 500 20 juta guys. Pakan habis 12 sak, 475 kali 12, 5.700.000. 5.700.000. Vitamin 1 juta. Ini kita perkiraan aja guys ya. DOC nya 500, 900 kali 500, 4 juta 500. Listrik kurang lebih 1 juta lah. Ini selama 2 bulan ya guys ya. Selama 2 bulan kita hitung. Terus apa lagi guys kira-kira? Vitamin, vaksin 500.000 lah. Kita total dulu guys, dari 20 juta tadi dikurang 20 juta dikurang 5.700.000 dikurang 1 juta dikurang 4.500.000 dikurang 1 juta, kurang 1 juta, dikurang lagi 500. Nah guys, jadi totalnya itu 7.300.000. Itu keuntungan kita guys. Nah, itu keuntungan kita kalau kita melihara 500 ekor guys, dengan cara bertahap. Jadi semakin banyak guys, semakin banyak kalian ternak ayamnya, semakin banyak juga keuntungannya guys. Kalau mau jadi usaha sampingan, kalau mau nyoba di awal ya saya rasa harus 100 ekor dulu, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau sudah paham ilmunya dan lain sebagainya, silahkan kalian lah, kalau bisa sebanyak-banyaknya guys gitu. Minimal 1.000 lah. Kalau 1.000 itu kayaknya untungnya lebih berkali-kali lipat, seperti itu guys. Nah guys, jadi seperti itulah analisa usaha, peluang usaha beternak ayam kampung guys. Nah silahkan bagi teman-teman semua yang mau beternak ayam kampung,
untuk menjadi modal penghasilan sampingan atau penghasilan utama, silahkan tonton video ini sampai habis ya guys ya. Nah guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah follow, subscribe, like, komen. Kandang Kamananu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Semoga saya terus berkarya untuk sama-sama kita menjadi orang yang bermanfaat. Salam satu hobi buat seluruh peternak di Indonesia. Terima kasih.